Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Reni. Kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras itu? Nah, sebagai informasi di awal ya, dinamakan teorema Pythagoras karena yang menemukan adalah ahli filsafat dan ahli matematika yang namanya Pythagoras. Oke, lanjut saja ke pembahasan. Seperti apa sih teorema Pythagoras? Nah, di sini ada gambar bangun datar. Ada apa aja ya? Tuh ada segitiga siku-siku, ada persegi. Ya, perseginya ada 3, ukurannya beda-beda. Nah, jadi untuk teorema Pythagoras itu berbunyi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegaknya. Maksudnya apa sih? Gitu ya. Nah, jadi perhatikan, Bu Reni akan jelaskan. Teorema Pythagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, di sini ada satu buah segitiga siku-siku yang diberikan warna orange. Segitiga ini diberi ukuran panjangnya A, B, dan C. Kita kembali lagi kepada bunyi teorema Pythagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegaknya. Oke, perhatikan segitiga siku-sikunya. Ada sisi miring, ada sisi tegak. Yang mana sisi miringnya ya? Iya, betul, yang C. Dan yang sisi tegaknya adalah yang A dan B. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegaknya. Dengan kata lain bisa ditulis A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau kalau kita mau mencari nilai C, tinggal kita akarkan saja. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi teorema Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Muncul pertanyaan, ini kan kalau mencari nilai C atau sisi miring, atau sering disebut juga dengan hipotenusa. Bagaimana ya kalau di soal dimintanya itu mencari nilai A dan B, nilai sisi tegaknya berapa? Gimana ya caranya? Nah, dari rumus ini kita bisa turunkan ya. Jadi kalau untuk mencari nilai sisi miring, maka rumusnya ditambah karena sisi miring merupakan sisi terpanjang. Gampangnya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan mau mencari sisi tegak, maka rumusnya dikurang. Jadi kalau mau mencari nilai A, tinggal gunakan A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Sedangkan jika mencari nilai B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang kuadrat. Sesederhana itu, nak. Nah, untuk lebih pahamnya kita pelajari contoh soal ya. Nah, di sini Ibu Reni sudah mempersiapkan satu buah contoh soal yang Ibu Reni dapatkan dari Google ya. Oke, hitunglah panjang sisi X yang belum diketahui pada segitiga siku-siku berikut ini. Tuh, ada satu buah segitiga siku-siku, ukurannya 12, 5, dan X. Kita diminta mencari X. Nah, perhatikan X-nya itu sisi tegak apa sisi miring ya? Iya, X-nya itu adalah sisi miring. Maka rumusnya itu adalah X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 144 tambah 25 hasilnya 169. Itu masih X kuadrat. Jadi kalau mau mencari nilai X, tinggal kita akarkan. Akar dari 169 adalah 13. Ih, gampang sekali ternyata teorema Pythagoras ya. Nah, coba kalau sekarang kita kerjakan soal di sampingnya. Berapakah nilai X? Ibu Reni kasih clue ya. Ibu Reni kasih arahan ya. Perhatikan X-nya itu sisi tegak atau sisi miring.
Jika mencari panjang sisi miring, rumusnya ditambah. Jika mencari panjang sisi tegak, rumusnya dikurang. Oke, silahkan kalian coba di buku kalian masing-masing. Dan kalau misalkan sudah selesai, boleh kalian berikan ke guru kalian masing-masing untuk dinilai apakah benar atau salah. Sekian penjelasan dari Bu Reni tentang teorema Pitagoras. Terima kasih ya sudah menyaksikan. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.